Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Bau-Bau, yang kami hormati penjabat Bupati Buton Tengah, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bau-Bau, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah, yang kami hormati Ketua Kerukunan Keluarga Wadiabero HIA Kota Bau-Bau, dan yang kami hormati segenap tamu undangan serta para hadirin yang sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Minggu 5 Juni 2022 kita dapat hadir bersama dalam rangka Halal bil Halal yang diselenggarakan oleh Kerukunan Keluarga Wadiabero HIA Kota Bau-Bau. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Hadirin wal hadirat yang sama berbahagia, mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami muliakan, untuk menambah khidmatnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Nurmin Samadah dan Ibu Kartina. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجنة
الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin amin ya rabbal alamin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan dilantapkannya ayat suci Al-Qur'an tadi, acara kita bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama berbahagia, terselenggaranya acara pada hari ini tidaklah lepas dari kerja keras panitia yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya demi terselenggaranya acara pada hari ini. Oleh karenanya, marilah kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia oleh Ibu Nuriati Rusli Iru. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bau-Bau, yang kami hormati Bapak Pejabat Bupati Buton Tengah, yang kami hormati Bapak pimpinan dan anggota DPRD Kota Bau-Bau, yang kami hormati Bapak pimpinan dan anggota DPRD Buton Tengah, yang kami hormati Bapak Setda Buton Tengah, yang kami hormati Forkopimda Kota Bau-Bau, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Sabirin LCMA selaku pembawa hikmah Maulid Halal bil Halal pada kesempatan ini. Yang kami hormati
Bapak Ketua Kerukunan Wadiabero Haya yang kami hormati, Ketua Kerukunan Sekota Bau-Bau yang sempat hadir yang kami hormati, Ketua Majelis Taklim Sekota Bau-Bau yang sempat hadir yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin dan hadirat tamu undangan yang sama berbahagia. Segala sanjungan, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk hidup, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana yang penuh keakraban dan kekeluargaan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mewakafkan seluruh umurnya untuk perjuangan Islam dan kemanusiaan, Nabi yang paling mulia akhlaknya, Nabi yang mampu menyelamatkan umat manusia dari lembah kemusyrikan kepada alam yang penuh dengan hidayah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Bapak Wali Kota, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan halal bil halal ini diselenggarakan pada hari ini adalah merupakan rentetan dari kegiatan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus kegiatan ini merupakan wahana untuk membangun jembatan kasih sayang atau silaturahim di antara sesama manusia pada umumnya dan masyarakat Wadiabero Haya pada khususnya. Dengan harapan semoga dengan acara halal bil halal ini akan membakar semangat kebersamaan kita untuk mempererat lagi hablum minan nas di antara kita, bukan hanya sekedar formalitas belaka, akan tetapi sejauh mana kita mampu aplikasikan dalam bentuk tindakan keseharian kita. Bapak Wali Kota, hadirin dan hadirat yang sama berbahagia, kami selaku Ketua Panitia dalam penyelenggaraan acara ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Bau-Bau yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara yang sangat sederhana ini. Meskipun kita tahu beliau mungkin masih banyak agenda-agenda kegiatan lain, akan tetapi beliau tetap menghadiri acara yang kita selenggarakan pada hari ini. Dan ini adalah merupakan salah satu wujud kepedulian dari seorang pemimpin terhadap masyarakat di sekelilingnya. Salah satu moto beliau adalah melayani tanpa sekat dan mengabdi tanpa batas. Itulah prinsip hidup beliau dalam melaksanakan roda kepemimpinannya. Bapak Wali Kota, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara historis, kerukunan keluarga besar Wadiabero Haya dibentuk sejak 40 tahun yang silam, yang dipimpin oleh para tokoh masyarakat Wadiabero Haya yang kini telah berpulang ke rahmatullah. Masing-masing adalah yang pertama, almarhum Bapak Haji Abdul Ghani, yang kedua Bapak Haji Muhammad Idris, yang ketiga almarhum Bapak Haji Muhammad Saleh Abdul Wahab. Ketiga tokoh inilah sebagai peletak dasar pertama kerukunan keluarga besar Wadiabero Haya sampai sekarang tetap lestari di kota Bau-Bau seperti yang kita saksikan pada hari ini. Selanjutnya, kurang lebih 10 tahun terakhir ini, kerukunan keluarga besar Wadiabero Haya dipimpin
Kecamatan Wadiabero HIA sampai detik ini masih tetap bertunas, tumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-cita kita bersama. Adapun Majelis Taklim An-Nur Keluarga Besar Wadiabero HIA dibentuk sejak 31 tahun yang silam, 28 tahun, dipimpin oleh Ibu Almarhumah Haja Siti Ratna Abdullah Wahab. Selanjutnya, dalam 3 tahun terakhir ini, Majelis Taklim An-Nur dipimpin oleh Ibu Haja Ratna Saleh Laksana, SPD MPD. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada beliau, meskipun baru 3 tahun mengantar Majelis Taklim An-Nur ini, akan tetapi memiliki visi misi yang tak terkalahkan, mampu membakar semangat kaum ibu untuk lebih maju dan melakukan yang terbaik. Kerjasama yang baik antara ketua kerukunan dan bersama anggota dan ketua Majelis Taklim An-Nur bersama anggota dengan segala ketulusan dan keikhlasannya serta mampu mengorbankan pikiran, tenaga, bahkan materi, menyebabkan kerukunan ini tetap eksis dalam event-event kegiatan baik kegiatan seni, budaya, olahraga maupun kegiatan keagamaan. Terakhir, kepada seluruh teman-teman panitia yang terlibat dalam acara ini, kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi yang untuk ikut serta berpartisipasi dalam acara halal bilhalal ini. Karena tanpa dukungan kita semua, kita tidak mungkin acara ini bisa terselenggara dengan baik. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh hadirin dan hadirat, tamu undangan, jika di dalam penyelenggaraan acara ini terdapat sejumlah kekurangan, kesalahan, karena manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib untuk berhasil. Keberhasilan dan kesempurnaan dan keberhasilan hanyalah milik Allah semata. Sebelum kami tutup laporan ini, kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota Bau-Bau untuk memberikan sambutan dan arahannya dalam acara halal bilhalal ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, hati manusia laksana tanah yang tandus di pegunungan yang tinggi. Semakin dirawat dan dijaga, disiram, serta dipupuk, maka semakin suburlah tanahnya. Oleh karenanya, marilah kita mendengarkan bersama uraian hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Kiai Al-Hajj Abdul Rasid Sabirin LC.MA. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Bau-Bau, yang kami hormati pejabat Bupati Buton Tengah, yang kami hormati Sekretaris Daerah Buton Tengah, yang kami hormati unsur pimpinan DPRD baik Kota Bau-Bau maupun Buton Tengah, yang kami hormati Bapak Kapolres Bau-Bau, siapa? Bapak dan Ibu, hadirin hadirat, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan alhamdulillah. Siang hari ini kita dihimpun di tempat yang cukup sederhana tapi mampu menyejukkan hati. Semoga tempat yang sederhana memberikan kepada kita satu nuansa kesederhanaan dalam jiwa kita, sekaligus memberikan kepada kita kesejukan hati dalam rangka bersilaturahmi pada kesempatan kali ini. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita umat Islam akan beliau dunia dan akhirat. Bahwa ada ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, manusia di dalam hidupnya tidak terlepas dari berhubungan. Paling tidak dalam hidup manusia mempunyai dua hubungan. Hubungan tadi kita kenal dengan hablun minallah dengan hablun minan nas. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, dan hubungan kita antara sesama manusia. Dalam setiap berhubungan, siapapun dia, apapun dia, tidak mungkin tidak ada kekurangannya dan tidak mungkin tidak ada salahnya. Alaihi wasallam, panutan kita umat Islam, adalah manusia yang disebut dengan insan kamil, manusia yang tersempurnakan. Ternyata di dalam sejarah beliau sendiri itu ada kehilafannya, ada kekurangannya. Cuma bedanya kita dengan manusia ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubungannya ada kesalahan, langsung dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita manusia ini kadangkala mau dikoreksi tapi hatinya mengganjal. Kadangkala juga pintar mengoreksi tetapi tidak mampu mengoreksi diri sendiri. Olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah disebut dengan maksum, orang yang terjaga dari kesalahan, karena kapan bersalah langsung dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita manusia, maka kita manusia pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu pasti punya salah, pasti punya kelalaian, pasti punya kekhilafan, bahkan pasti berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tetapi sebaik-baiknya orang bersalah, kata Rasulullah, adalah orang yang berusaha untuk memperbaiki diri. Bahasa agamanya adalah at-tawwabun, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi faktor penyebab kita manusia bersalah? Ternyata di dalam Al-Quran Allah itu menitipkan kepada kita manusia dua potensi sekaligus. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia sebagai kelengkapannya ternyata diciptakan dengan dua potensi. Potensi fujur, bisa berbuat jahat, wa taqwaha, dan potensi untuk berbuat baik. Dua jalan ini tergantung kita manusia
mau pilih yang mana? Ada hawa nafsu yang kadang-kala menggiring kita kepada sesuatu yang tidak baik. Ada juga hati kita, qalbun, yang menggiring kita untuk kepada potensi berbuat baik. Tetapi dua potensi ini dalam hati kita selalu berkecamuk dan berkelahi. Manakala seseorang diperhadapkan dengan sesuatu, tinggal kemudian kita lihat apakah potensi kebaikan hatinya atau potensi kejahatan hawa nafsunya yang unggul. Kalau potensi kebaikan yang unggul, maka pasti dia akan mengikuti jalan yang terbaik. Tapi kalau potensi hawa nafsunya yang unggul, kadangkala disitulah terjadi kesalahan dan kealpaan. Oleh Rasulullah tidak salah mengingatkan kepada kita, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti punya salah, pasti lalai, pasti punya alpa. Tetapi Rasulullah menjelaskan, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Orang-orang yang masih dianggap baik, yang bersalah adalah yang mampu berusaha untuk mengikuti potensi kebaikannya, mengikuti hatinya, mengikuti kata kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, inni khalaqtu ibadi hunafa. Dalam sebuah hadis qudsi, saya menciptakan hamba-hamba saya dalam keadaan lurus, tidak bengkok, dalam keadaan bersih, tidak kotor. Fajtalathumush syayatin. Tetapi sayang, mereka selalu digelincirkan oleh setan. Maka dalam kehidupan kita ini ketika berhubungan, ada saja yang tergelincir, ada saja yang salah, akibat dua faktor tadi. Faktor dari dalam, hawa nafsu. Faktor dari luar adalah setan yang selalu menggoda kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam perjalanan untuk menapaki hubungan, baik hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun hubungan kepada manusia, terkhusus Allah Sang Pencipta yang mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan kesempatan kepada kita, memberikan sarana kepada kita, memberikan kepada kita waktu untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Bagi kita umat Islam, hubungan kepada Allah, Allah yang Rahman dan Rahim menciptakan satu sarana dalam setiap tahunnya. Dari 1 bulan di antara 12 bulan ada namanya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah sarana yang disiapkan oleh Allah dalam rangka untuk memperbaiki hubungan antara kita manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 11 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, saya yakin hampir semua kita pasti punya salah. Punya salah kepada Allah. Tetapi yang tahu salah kita dengan Allah itu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jalankan perintahnya, kita tinggalkan larangannya. Namun kadangkala akibat sesuatu, akibat kealpaan dan kelalaian, kita kadangkala balik, meninggalkan perintahnya, menjalankan larangannya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bulan suci Ramadan bagi kita umat Islam. Olehnya Ramadan disebut juga dengan bulan untuk kita bertaubat, bulan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suasana Ramadan 1 bulan yang lalu yang kita hadapi sungguh luar biasa. Kita bertafakur, yang biasanya
Karena sibuknya tidak sempat tafakur, alhamdulillah bertafakur. Karena sibuknya tidak pernah mengaji dan membaca Al-Quran, alhamdulillah menyempatkan diri mengaji dan membaca Al-Quran. Kadangkala kita lalai untuk memperhatikan tetangga kita. Bulan Ramadan sosial kita makin tinggi, ibadah sosialnya luar biasa. Bahkan di akhir dari bulan suci Ramadan ada kewajiban yang kita tunaikan dengan melaksanakan zakat fitrah. Ibadah sosial yang harus kita berbagi. Kita perhatikan diri kita, kita perhatikan juga orang lain. Bahkan Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya dia, karena menghitung-hitung pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dia akan diampuni kesalahannya yang terdahulu. Oleh karena itu, setelah selesai Ramadan, kita disuruh untuk Idul Fitri. Idul Fitri kalau kita kaji bahasa Arab, Aid itu dari kata ada ya'udu, artinya kembali. Fitri itu artinya kesucian awal. Idul Fitri kita disucikan oleh Allah kembali sebagaimana waktu kita dilahirkan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap kita dilahirkan dalam keadaan suci tanpa noda. Cuma hanya perjalanan hubungan kita selama 1 tahun, kita kadangkala lalai dan alpa. Kalau saja Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim membukakan sarana bagi kita, bagaimana dengan hubungan kita antara sesama manusia? Hablum minan nas. Disinilah fungsinya halal bihalal. Saya membuka kamus bahasa Arab, saya kemudian menerjemahkan halal bihalal ini dari kata halla yahullu. Halla yahullu itu artinya mengurai kembali benang yang kusut. Ibarat benang kalau kita beli masih baru, rapi tatanannya, gulungannya bagus. Tapi kalau kita sudah pakai, kita buka, kita pakai ibu-ibu untuk menjahit, anak-anak dia pakai untuk main layangan, diolor-olor, ditarik-tarik. Bapak-bapak saya tidak tahu dipakai untuk apa. Yang jelas ketika digulung kembali, maka pasti tidak seperti kondisi awal. Oleh karena itu, ibarat hati kita manusia ini dalam berhubungan, pasti dalam perjalanan 1 tahun kita ini ada kealpaan, ada kelalaian, bahkan ada kesalahpahaman. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, innal quluba la tasda'. Hati itu kata Rasulullah bisa berkarat, kama yasda'ul hadid, sebagaimana besi itu bisa berkarat. Besi, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita lihat dari luar itu tampak gagah, kokoh, bagus. Tapi kalau dia sudah berkarat, hati-hati, bisa saja akan roboh. Nah, kita manusia juga demikian. Ternyata hati kita ini kadangkala bisa berkarat akibat hubungan kita. Apalagi Rasulullah dia sudah ingatkan bahwasanya hati itu banyak penyakitnya. Penyakit hati itu ada iri, ada dengki, ada hasad, ada buruk sangka, dan berbagai macam penyakit lainnya. Potensi untuk berbuat dosa karena kelalaian kita bisa terjadi. Oleh karena itu, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, innal hasada ya'kulul hasanat. Namanya hasad, iri dan dengki itu bisa saja menghabiskan kebaikan yang kita perbuat. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kita perlu halal bihalal. Mulut kita juga ini banyak penyakitnya. Penyakitnya mulut, kadangkala kita berbohong,
penyakit mulut kadangkala kita memfitnah orang, penyakit mulut kadangkala kita membicarakan orang. Maka saatnya hari ini kita berhalal bihalal dalam rangka kita memberikan ruang untuk saling memaafkan antara sesama kita manusia. Sekali lagi, kalau Allah saja mempunyai sifat Rahman dan Rahim yang memberikan ruang kepada kita manusia untuk bisa kembali dan bertobat serta memohon ampun kepadanya, bagaimana dengan kita manusia? Apalagi perintah Allah dibacakan oleh qari'ah kita tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Kita harus bersegera untuk selalu memohon ampun kepada Allah dan dijanjikan akan masuk surga. Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, yang mau untuk memaafkan orang lain. Memang maaf ini 4 huruf, gampang diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Kadangkala senyum sudah mereka, sudah terbuka lebar, tapi hati di dalam masih mengganjal. Siapa yang tahu? Kadangkala tangan sudah berjabat tangan, tetapi kadangkala hati juga masih mengganjal. Mudah-mudahan kesempatan kali ini kita mampu untuk berhablun minallah dengan ibadah Ramadan kita kemarin, dan mampu untuk berhablun minan nas dengan berusaha untuk saling memaafkan antara sesama kita. Tidak perlu kita lihat kiri dan kanan kita, depan belakang kita masing-masing untuk berusaha memberikan maaf kepada orang lain dan saling memaafkan. Mudah-mudahan hablun minallah dan hablun minan nas dapat terjalin lewat silaturahmi kita di tempat yang sederhana ini, tetapi dengan sejuk, kita ditiup oleh angin, dan mudah-mudahan laut di samping kita mampu memberi suasana dalam rangka saling memaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uraian hikmah halal bihalal tadi dapat bermanfaat serta membawa hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang sama berbahagia, acara selanjutnya sambutan yang pertama oleh Ketua Kerukunan Keluarga Wadi Abero Hadia Kota Bau-Bau kepada Bapak Haji Mas'ud Buani, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bau-Bau, yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Buton Tengah, yang terhormat unsur Forkopimda Kota Bau-Bau, yang terhormat Ketua dan anggota DPRD Kota Bau-Bau dan Buton Tengah, yang terhormat para tokoh agama, para tokoh wanita, tokoh pemuda, dan undangan sekalian. Karena saya ketua kerukunan juga, padahal para ketua kerukunan yang sempat hadir se Kota Bau-Bau, alhamdulillah.
Pertama, sebelum saya lanjut menyampaikan sambutan, saya ingin kita melafazkan Al-Fatihah untuk orang-orang terkemuka yang telah mendahului kita semua, khususnya tokoh-tokoh yang sudah disebutkan oleh ketua panitia tadi. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Wali Kota dan undangan yang berbahagia, secara singkat saya ingin menyampaikan keberadaan masyarakat Wadi Abero, khususnya yang berada di Kota Bau-Bau. Dalam bidang keamanan, tokoh kami yang bernama Haji Abdul Ghani itu sudah menjalin hubungan antara Kapolres dan Dandim untuk saling memberikan informasi untuk keamanan dan kedamaian di daerah dulunya masih Kabupaten Buton. Dengan cara itu, alhamdulillah kami di masyarakat Wadi Abero kami bisa mendapatkan informasi-informasi untuk keamanan tersebut. Di bidang pendidikan keagamaan, kami juga masyarakat Wadi Abero juga putra-putra terbaik Wadi Abero telah berbuat, yaitu dengan mendirikan pesantren Abdul Wahid dan pesantren Al-Amanah. Di bidang lingkungan hidup dan kebersihan kota, kami, khususnya saya, telah membangun instalasi pengolahan sampah plastik dan lain-lain demi untuk menyerap tenaga kerja dan bisa membersihkan kota Bau-Bau. Karena kami tahu untuk penilaian sebuah adipura itu akan dipertanyakan sampah itu punya nilai ekonomi atau tidak. Olehnya itu kami mengambil bagian dalam kesempatan itu bahwa sampah di kota Bau-Bau memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Di bidang transportasi, kami sudah berusaha keras untuk mendatangkan peti kemas, yaitu spil, yang pada saat itu kami kerjakan. Kami harus langsung jadi ekspedisi daratnya baru mereka datang. Kami langsung berbuat pada saat itu, dan walaupun barang kami pada saat itu hanya sampah plastik yang belum diolah, kami muat di kontainer. Maksudnya ini supaya kontainer ini merasa bahwa di kota Bau-Bau banyak yang membutuhkan jasa kontainer. Akhirnya pada waktu itu hampir semua Cina-Cina, walaupun dia punya perusahaan kapal laut, tapi memuat di kontainer. Itu juga insya Allah jasa-jasa juga dari Putra Wadi Abero.
Dan di bidang perikanan dan kelautan, waktu TPI yang ada di Wameo itu pengguna pertamanya adalah masyarakat dari Wadia Bero, khususnya kita ini juga. Dan setelah banyak yang menggunakan jasa TPI itu, maka kami pindah di Mosangka, kami mengadakan kustori sendiri. Dan selain itu, kami juga punya eksportir rumput laut yang ada di Waramusio, Garangga. Itu juga putra terbaik Wadia Bero. Di bidang properti, kami juga ada yang pengembangnya, ada developernya. Kalau di bidang perdagangan, saya pikir tidak usah kita sebutkan karena terlalu banyak masyarakat Wadia Bero dan masyarakat yang dari sebelah sana yang menggeluti perdagangan. Apa sebabnya? Karena tempat kami di Wadia Bero itu kasihan. Dia punya tanah itu tanah batu bertanah. Jadi kami manusianya itu tidak dimanjakan oleh alam, sehingga kami berbuat bagaimana mencari kehidupan selain dari bertani. Dari sini kami juga sudah punya utusan di Indosiar yang nama Adriansah atau Aco, itu juga dari putra Wadia Bero. Dan selain itu kami telah mencetak sejak dulu kala itu, Wadia Bero sudah mencetak Korea terbaik untuk mewakili kota Bogor. Dan tidak kalah penting juga saya sampaikan para Pak Wali dan para Pak pejabat Buton Tengah. Kami juga ini selalu mencari posisi terbaik untuk kita bangunkan rumah. Karena dengan rumah-rumah di posisi yang terbaik itu akan menjadi aksesoris kota ini, kasihan. Olehnya itu kami sangat berharap kepada Pak Wali Kota Bogor dan pejabat Buton Tengah, Bupati Buton Tengah, moga-moga kedepannya ini putra Wadia Bero ini dapat diperbantukan untuk membantu Bapak Bupati dalam menjalankan roda pemerintahannya, baik yang ada di Kota Bogor maupun di Buton Tengah. Nento kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa saya di tiang barusan? Minta damina. Saya kira barangkali sebelum saya turun saya bacakan sebuah pantun. Saya bacakan pantunnya. Beli martabak telur istimewa, dibeli dengan uang di saku. Jika ucapanku membuatmu kecewa, sudilah kiranya memaafkanku. Anak Arab makan roti, anak kampung makan kue ini. Jika ada dendam membawa bencana, jangan disimpan di dalam hati. Saya kira wabillahi taufiq.
Kalau ada sumur di ladang, dapatlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, dapatlah kita bertemu lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti, Pak. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon yang disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq hidayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Hadirin tamu undangan yang sama berbahagia, untuk sambutan selanjutnya dari penjabat Bupati Buton Tengah kepada Bapak Muhammad Yusuf SE MSI, kepadanya disilahkan. Dibetulkan, urusan ukurannya kurang pas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudaraku Bapak Wali Kota Bau, yang terhormat Bapak Kapolres Bau, yang saya hormati Bapak Pimpinan DPRD Kota Bau dan anggota yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Buton Tengah beserta anggota yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili, yang saya hormati juga Bapak Sekda Kabupaten Buton Tengah yang hadir di tempat ini, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau dan Buton Tengah, para pimpinan OPD Kota Bau dan Buton Tengah yang sempat hadir, dan Ketua Kerukunan Masyarakat dan Ketua Majelis Taklim Keluarga Besar Wadia Biro Hayya Kota Bau, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, anggota Majelis Taklim, para orang tua saya, kerukunan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan untuk dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka kegiatan halal bil halal kerukunan keluarga besar Wadia Biro Hayya Kota Bau yang dirangkaikan dengan pembukaan arisan Majelis Taklim An-Nur untuk tahun yang ke-31 dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf kalau saya agak cadel mengucapkan Wadia Biro Hayya karena saya terus terang pernah tugas di sini kurang lebih 3 tahun. Namun ke raya ini Wadia Biro baru sekali, Pak. Salawat teriring salam marilah kita senantiasa kita kirimkan kepada Ruh Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat karena kecintaan kita kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, mengawali sambutan ini saya selaku pejabat Bupati Buton Tengah mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Wadia Biro Hayya Kota Bau yang sudah mengundang kami bersama jajaran pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk hadir dalam halal bihalal pada hari ini. Melalui kesempatan yang mulia ini, masih dalam suasana silaturahmi pasca bulan suci Ramadan dan Syawal, selaku pribadi, keluarga maupun pemerintah Kabupaten Buton Tengah, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita serta dilimpahkan berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.
Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, saya merasa sangat bersyukur karena kesempatan ini dapat bersilaturahmi dengan para alim ulama, sesepuh serta masyarakat Wadi Abiro Hayya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memberikan manfaat serta berkah dalam upaya kita bersama mewujudkan masyarakat Kota Bau-Bau dan Kota Buton Tengah yang sejahtera. Silaturahmi ini merupakan sesuatu yang perlu kita apresiasi, terus kita jaga dan kita rawat, karena melalui pertemuan ini dapat mempertemukan dua kepala daerah dan jajaran pemerintah antara pemerintah Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Tengah. Saya juga bersyukur karena beberapa waktu yang lalu pada tanggal 23 Mei 2022 kami dilantik oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Bapak Wali Kota Bau-Bau, saudaraku Laude Ahmad Monianse, untuk masing-masing diberi amanah memimpin daerah masing-masing. Maka sesungguhnya antara Kabupaten Buton Tengah dan Kota Bau-Bau adalah dua daerah yang tidak dapat dipisahkan, karena kami merupakan bagian sejarah dari Kesultanan Buton yang berpusat di Kota Bau-Bau sebagai ibu kota. Tugas kami adalah bagian Matana Sorumba, yaitu benteng pertahanan yang menjaga kedaulatan wilayah Kesultanan dari bagian barat. Sehingga ke depan sesungguhnya kerjasama antar daerah ini harus kita prakarsai untuk kemajuan masyarakat bersama, serta dijadikan momentum untuk mampu memperkuat serta mempertemukan visi dan pemikiran dari seluruh elemen masyarakat kedua daerah ini. Di sini juga saya minta Bapak Raja Sampah ya, Pak Sampah, jadi tidak hanya bekerja di Kota Bau-Bau, Pak. Bapak tinggalnya di seberang Wadi Abiro masuk Kabupaten Buton Tengah, di mana Bapak melakukan banyak aktivitasnya di Kota Bau-Bau. Bau-Bau Bapak bisa bersihkan, tapi Buton Tengah Bapak tidak bisa bersihkan. Ya. Nah, jadi saya minta melalui kesempatan ini Bapak juga bisa memaksimalkan kerja di Buton Tengah. Nanti bisa saya fasilitasi, Pak. Ya. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, dalam hal ini saya berharap peran ulama dan umara dapat tersinergikan guna mengusahakan dan menjaga kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mewujudkan daerah kita yang aman dan sejahtera. Dewasa ini para ulama, tokoh masyarakat semakin diharapkan dapat memaksimalkan perannya, lebih dari mengokohkan sendi-sendi moral, etika dan spiritual dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Juga diharapkan mampu berperan serta untuk mengokohkan sendi-sendi kehidupan bernegara. Semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan daerah di berbagai bidang kehidupan sebagai wujud ketahanan nasional. Sejalan dengan itu, warga masyarakat Wadi Abiro Hayya yang berada di Kota Bau-Bau diharapkan mampu memberikan sumbangsi berharga dalam pembangunan daerah. Tentunya melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada orang tua saya, generasi muda dan seluruh elemen masyarakat Wadi Abiro Hayya agar kedepannya untuk kita bersatu dalam bingkai kebersamaan, serta diharapkan dapat mendukung program pemerintah Kota Bau-Bau dalam mewujudkan Kota Bau-Bau menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman, serta Kabupaten Buton Tengah sebagai daerah leluhur tempat kita tercinta untuk selalu mengajak keluarga di Buton Tengah sejalan dan visi serta rencana pembangunan saya ke depannya. Melalui halal ini saya harap semakin memantapkan komitmen, kemauan dan sinergitas seluruh ulama serta umara maupun masyarakat Wadi Abiro Hayya dalam rangka memecahkan berbagai macam tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat serta bangsa Indonesia saat ini, terutama di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus-menerus mengalami dinamika, di mana kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa terus-menerus diuji. Untuk itu,
saya harap kegiatan silaturahmi ini akan semakin menetapkan ukhuwah Islamiyah kita bagi terbangunnya gagasan kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan di dua daerah ini. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, daerah Buton Tengah yang terkenal sebagai lumbung para ulama di Syariah Kesultanan Buton terbukti dengan sebagian besar kepala kantor Kementerian Agama berasal dari Kabupaten Buton Tengah. Tentunya pemerintah Kabupaten Buton Tengah akan terus mensupport dan mendukung program keagamaan, salah satunya mendukung program Hafiz Al-Quran dan memberikan apresiasi kepada para imam masjid di 7 kecamatan yang ada dengan hadiah umroh gratis ke depannya. Sebagai penghargaan atas doa-doa yang dilantunkan dan niatkan di tengah malam untuk negeri ini agar senantiasa dijauhkan dari musibah dan bencana. Serta program lainnya yang sering saya sampaikan di beberapa pertemuan tentang penguatan koperasi dan UMKM, pembangunan kawasan perkantoran Labung Kari, serta kewajiban setiap ASN untuk menggerakkan roda perekonomian dengan membelajarkan pendapatannya di pasar-pasar tertentu dengan wajib tinggal di Buton Tengah. Tentunya ini butuh dukungan dari kita semua, dan saya tidak dapat melaksanakan program pembangunan tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian masyarakat Wadi Abi Rohaya di Kota Bogor untuk menyampaikannya keluarganya yang tinggal di Buton Tengah. Terakhir, sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas undangan seluruh masyarakat Wadi Abi yang tinggal di Kota Bau-Bau untuk mengajak pemerintah Buton Tengah menghadiri kegiatan ini. Terus jaga kekompakan dan kebersamaan kita semua. Serta saya mengucapkan terima kasih dan dedikasi Bapak Haji Samahuddin SE yang telah memimpin daerah Buton Tengah periode 2017-2022. Semoga keberhasilan yang dicapai dapat kami lanjutkan untuk Buton Tengah sejahtera. Kepada Bapak Wali Kota Bau-Bau, saya titip warga masyarakat Wadi Abi Rohaya yang tinggal di Kota Bau-Bau untuk Bapak ajak diskusi dan rangkul untuk kemajuan daerah ini, serta mewujudkan visi dan misi pembangunan Bapak ke depannya. Semoga rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tercurah untuk kita semua. Amin. Ini mumpung ntar lagi pilkada Pak Wali. Kesempurnaan dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keilahan dan kekurangan selalu melekat pada diri manusia. Oleh karena itu, apabila dalam penyampaian saya terdapat kekurangan dan kehilapan, mohon yang setulus-tulusnya untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya oleh Wali Kota Bau-Bau, Bapak Laode Ahmad Munianseh. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Salam, swastiastu, mudah-mudahan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Bupati Buton Tengah, yang saya hormati Bapak Kapolres Bau-Bau bersama Ibu yang bersama kita, yang saya hormati Pak Wakapolres sebagai warga Buton Tengah, orangnya sabar. Ya, yang saya hormati anggota DPRD Buton Tengah dan Bau-Bau yang sempat hadir bersama kita, Bapak Sekda Buton Tengah, dari Lapas Bau-Bau juga hadir bersama kita, dan yang kami muliakan Pak Ustaz pimpinan Profesor Alamana yang hari ini sudah menurunkan pasukan intinya. Pak Kapolres tadi itu masih ada Rabana di sini, itu tidak pernah diturunkan daerah lain, kecuali sudah ditampilkan di kota baru bisa keluar. Karena itu pasukan inti. Yang saya hormati ada Kepala Kementerian Agama Kota Bau-Bau,
Buton Selatan yang juga warga Buton Tengah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, ketua-ketua kerukunan, Senat Kota Bau, ibu-ibu majelis taklim, hadirin undangan yang sangat berbahagia. Pertama, marilah kita banyak bersyukur dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa. Berserta limpah rahmatnya kita semua dapat hadir di tempat ini untuk bersama-sama menghadiri acara halal bil halal yang berkaitan dengan pembukaan arisan majelis taklim untuk tahun yang ke-31. Salawat dan salam al-Fatihah kita kirimkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salam ini akan selalu menjadi syafaat buat kita dan menjadi asbab diturunkannya rahmat buat kota kita, Bau dan Buton Tengah. Bapak sekalian, saya atas nama pemerintah Kota Bau menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk kerukunan ketua kerukunan saya belum memberikan kehormatan tadi. Jadi saya khususkan. Untuk kerukunan Muhammadiyah Birahaya, ini adalah lembaga yang menjadi mitra strategis kota Polres Bali. Ini ditentukan dengan kiprah. Tadi sudah disinggung secara detail. Tapi hampir semua aspek kehidupan di kota ini itu diwarnai oleh saudara-saudara saya dari Muhammadiyah Birahaya. Bahkan kemarin saat kita masih bingung bagaimana mensiasati COVID, utamanya dengan turnamen olahraga, beliau berani melaksanakan turnamen sepak bola sebulan penuh di musim COVID. Ini saya kira sebuah keberanian. Tentu keberanian ini didasari oleh sebuah ikhtiar juga, dan mungkin sudah minta petunjuk dari Pak Kiai, sehingga COVID dihentikan sementara waktu selama 1 bulan. Jadi menjadi sebuah contoh yang baik bagaimana sebuah kerukunan dibangun. Tadi kita dengarkan bersama 28 tahun beliau menjadi ketua kerukunan di kota ini, membangun kebersamaan di kota ini, baik kebersamaan internal di kerukunan Muhammadiyah Birahaya maupun kebersamaan dengan kerukunan lainnya dan pemerintah. Tentunya di acara halal bil halal ini kita kembali disegarkan lagi bagaimana kita menemukan sebuah persatuan di dalam keberagaman. Keberagaman di kota kita ini adalah disayang. Sejak dahulu kala Bapak Ibu sekalian, sejak zaman Kesultanan tidak ada satupun penduduk kepulauan ini yang kemudian menjadi sebuah kerajaan itu ada putra daerahnya. Tidak ada. Semua itu pendatang. Yang datang dari Melayu, yang datang dari Johor, yang datang dari Nusa Tenggara, yang datang dari Jawa. Semua bersatu. Sehingga kita sesungguhnya sudah diajarkan tentang bagaimana kita hidup dalam keberagaman, khususnya kita di Pulau Buton. Jadi bukan hal yang baru buat kita. Namun bukan berarti kita harus lengah. Kita harus tetap selalu memperbaharui komitmen kita untuk saling menghargai dalam keberagaman. Karena tidak sedikit bangsa-bangsa daerah-daerah yang sudah kita lihat ketika mereka tidak rukun, ya, banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun kembali kawasan. Dan tentunya kita tidak menginginkan itu. Keberagaman adalah keniscayaan, dan kita harus pelihara, karena itu dua kekayaan baru. Kekayaan yang sangat bermakna sehingga kita harus pelihara. Karena itu energi. Keberagaman itu ada energi. Bukan menjadi hambatan, itu harus menjadi energi kita untuk membangun kota kita ini. Kami sekalian, Bapak Presiden selalu mengingatkan kepada kita bahwa mari Indonesia ini, dan kalau kita tarik di daerah, mari daerah kita ini menjadi tenda besar untuk keberagaman. Beragam dari aspek adat istiadat, beragam dari kebudayaan, beragam dari agama, beragam dari aliran politik, beragam dari segala macam yang beragam. Jadi dibutuhkan kearifan kita untuk bisa
memelihara keberagaman itu menjadi sebuah keharmonisan. Dan kelihatannya kita di Kota Bau-Bau pada khususnya dan Kabupaten Buton pada umumnya sudah diwariskan nilai-nilai luhur itu oleh leluhur kita dengan falsafah sarapan tahunan yang kemudian kemarin Bapak almarhum Dr. Haji Istamri MH mengelaborasi menjadi polima, bagaimana kita saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Yang dibahas betulkan koma masih atau koma naya dia mau mengatakan. Kemudian beliau beberapa elaborasinya dengan kunci kuliah, punya pegang rasa. Kalau merasa sakit dicubit, jangan cubit orang lain. Nilai-nilai itu, nilai luhur itu sudah hidup dan berkembang dan menjadi masuk dalam ruang nadi masyarakat Buton. Sehingga mestinya kita bisa menjaga kerukunan dan keberagaman. Karena leluhur kita sudah memberi jalan keluar. Begitu juga dengan para pendiri bangsa, sudah menjadikan Pancasila sebagai warisan yang akan menjadi nomor satu. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara, dan Pancasila dengan semua yang Bhinneka Tunggal Ika. Semua itu adalah instrumen-instrumen yang apabila kita hayati akan menjadi berkah dari keberagaman di bangsa ini pada umumnya dan juga kita pada khusus. Oleh itu maka saya sangat berharap satu hikmah dari hal ini pada siang hari ini adalah semakin eratnya hubungan kekeluargaan, persahabatan, kerukunan di antara kita, sehingga semua itu akan menjadi energi yang besar untuk membangun Kota Bau-Bau yang maju sejahtera dan berubah. Seolah kami diamanahkan melanjutkan apa yang telah diberikan itu disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Istamri MH kira-kira 16 bulan ke depan. Banyak hal yang akan kita lakukan dan itu dibutuhkan persatuan dari kita semua. Kita harus bisa kompak bersatu, harmoni untuk bisa menjalankan semua rencana besar. Masih banyak hal yang perlu dilakukan. Di sekitar ini, di jalan ke mana? Arjatuh ke bawah itu, kalau waktu dekat ada pengaspalan, sehingga jalur jalan yang ke Bugis itu sudah bisa lewat bawah, pulangnya lewat atas. Itu kemarin 2 hari lalu saya ketemu Bapak Gubernur minta untuk itu dipercepat. Dan alhamdulillah berdasarkan informasi dari Bina Marga Provinsi, mungkin tahun ini akan mengaspal. Termasuk bagaimana kita menjadikan Bau-Bau sebagai pintu gerbang ekonomi di kawasan ini. Maka pelabuhan itu kita perluas sedikit dengan menggeser atau mengambil sebagian pelabuhan feri. Jadi, tapi ini masih dalam kajian, sehingga kontainer bisa lebih panjang. Atau kita bebaskan kontainer kita akan alihkan ke bagian kanan dari pelabuhan feri. Kita melakukan pengisian. Karena kalau benar-benar kita ingin jadikan Kota Bau sebagai pintu gerbang ekonomi, maka 2 hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah perbaiki pelabuhan dan perluas, perpanjang, perlebar bandar. Kalau itu kita bisa lakukan, insya Allah kota ini akan menjadi pendorong utama perekonomian di kawasan. Dan itu menjadi sudah sesuai. Dan Buton Tengah, Buton Selatan, Buton akan terbang bersama kita. Kita sebagai pendorong. Jadi mari dukung Kota Bau-Bau untuk bisa maju, karena kami punya semboyan maju bersama. Bukan cuma Bau-Bau yang maju. Tapi kalau Bau-Bau maju, Buton Tengah, Buton Selatan, daerah sekitar juga akan maju bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak perlu dipanjang-panjangkan lagi. Sudah banyak hal yang kita dengar. Saya kira saya bisa akhiri. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Semoga kita akan selalu diberikan umur yang panjang, bisa ketemu lagi di tahun-tahun yang akan datang dan melanjutkan pengabdian kita baik sebagai warga maupun sebagai umat. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan yang ada di Kuda Putih memang itu jalan nasional dan itu kami sudah bicarakan dengan balai. Kalau kami yang masuk, kami melanggar. Itulah yang menjadi dilema kami di kota ini. Tidak sedikit sarana penunjang di kota ini menjadi milik jalan nasional.
Kemarin Pak Kepala Balai sudah siap. Bahkan saya sudah bicara dengan masjidnya di atas bahwa salah satu cara untuk bisa mengatasi genangan adalah membuat resapan. Dan dari tempat yang mungkin itu resapan itu pertama kita mengambil pilihan di pohon pisang bagian bawah. Sudah kita beli tanahnya, rencana beli tanahnya, tiba-tiba ada yang memprovokasi untuk tidak menjual. Kami sangat sayangkan ada orang yang tidak ingin melihat kota ini bisa menjadi lebih baik. Sehingga saya mengambil langkah bicara dengan pengurus masjid di atas, bagaimana kalau jalan menuju masjid kita cutting dulu, kita buat galian di situ untuk resapan, kemudian nanti setelah itu kita tutup. Sehingga tadi sudah lihat di sana kelihatannya air berkumpul di jalan menuju, sehingga kepentingan itu ada di situ. Ya, jadi kita akan carikan resapan di atas. Kalau kita naikkan levelnya, itu sama dengan kita pindahkan air ke rumah di bagian bawah. Dan kami tidak memilih itu. Saya kira bukan pilihan. Pilihan kita adalah meresapkan air itu ke bawah dalam tanah. Jadi insya Allah kami tidak berarti kami diam. Kami juga sudah melakukan itu. Kami sudah ketemu dengan balainya lah yang kita tunggu sini. Dan kami akan mendukung itu dengan bertemu dengan pihak-pihak yang kira-kira bisa kita ajak kerjasama. Yang lain seperti tadi pengurus masjid Al-Amin ya di sana itu mengizinkan jalanan. Ya sementara mereka masuk lewat Kuda Putih. Nanti setelah digali, dibuatkan lubang peresapan, kemudian dibuatkan perporian, kemudian ditutup, sudah bisa dilalui lagi. Tapi paling tidak air sudah bisa meresap dalam kapasitas hujan tertinggi. Ini sudah bisa ukur debitnya berapa kalau hujan tertinggi di situ, sehingga kita akan menggali lubangnya yang kira-kira bisa menampung seluas atau sebanyak air genangan pada hujan tertinggi. Saya kira itu. Ini sudah mirip-mirip Musrembang ini. Saya kira demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harapan semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Al-Hajj Ahmad Karim SOSI MPD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bau-Bau, yang kami hormati Bapak Pejabat Buton Tengah, yang kami hormati Bapak Kapolres Bau-Bau, yang kami hormati Ketua DPR Kota Bau-Bau dan segenap anggota, yang kami hormati Ketua DPR Buton Tengah beserta anggota yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Buton Tengah, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Agama Kota Bau-Bau dan Buton Selatan, yang kami hormati pimpinan Pondok Syekh Abdul Wahid, hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saya mohon maaf disuruh diminta untuk membaca doa di acara halal bihalal. Namun saya memohon waktu sejenak, kurang lebih 5 menit. Ada amanah dari warga Wadi Abir Ha'iyah yang menitipkan pada saya
untuk saya sampaikan kepada Bapak Pejabat Buton Tengah dan Bapak Wali Kota Bau. Maka saya bilang ini saya baca doa kalau disuruh menyampaikan amanah. Tapi dengan demikian saya mohon maaf pada Bapak dan Ibu hadirin semuanya kalau hal ini mungkin tidak berkenan pada acara-acara yang lain. Bapak dan Ibu yang sangat bahagia. Yang pertama, saya perlu menyampaikan kepada Bapak Pejabat Bupati Buton, amanah dari masyarakat Wadi Rohaya ini menitipkan pada saya untuk menyampaikan masalah rumah sakit yang ada di desa Wadiabiro. Mereka bermohon sejak zaman Bupati Samaudin sudah berusaha meminta agar rumah sakit puskesmas yang ada sekarang di Wadiabiro ditingkatkan kepada rawat inap, dan tanahnya alhamdulillah sudah ada. Yang kedua, pasar Wadiabiro, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Dan yang ketiga adalah putra putri Wadiabiro ini hampir kebanyakan adalah sumber kori-koriah di Kota Bau-Bau maupun di Buton Tengah. Kami mohon TPK yang ada di Buton Tengah ini mudah-mudahan bisa diangkat, karena bagaimanapun pendidikan Al-Quran itu membutuhkan perhatian kita semuanya, bukan hanya pemerintah, tapi kita semuanya harus mempunyai peran di situ. Dan kami bermohon mudah-mudahan Bapak Bupati Buton dan Bapak Wali Kota Bau bisa memperhatikan ini. Dan yang selanjutnya untuk pesan masyarakat Wadiabiro kepada Bapak Wali Kota Bau, mereka menitipkan pada saya, tolong sampaikan di Kota Bau ini ada 2 pesantren yang banyak, yang besar, yaitu Syekh Abdul Wahid. Pimpinannya tadi yang memberikan sambutan di sini. Dan yang kedua, pesantren Al-Amanah di Liabuku. Sumbangsih mereka kepada Kota Bau ini dalam peran-peran ini tidak perlu kita lakukan lagi. Kami mohon mudah-mudahan dengan kader-kader yang bisa membawa Kota Bau ke depan dalam hal-hal pertandingan keagamaan, mudah-mudahan ini bisa diperhatikan dengan sebaik-baiknya, terutama pembinaannya. Ya. Yang kedua, kami titip kori-koriah yang berasal dari Wadiabiro Rohaya. Mudah-mudahan itu bisa diperhatikan dengan seksama Bapak Wali Kota. Oleh itu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah titipan kepada saya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa Bapak Bupati Buton Tengah dan Bapak Wali Kota Bau bisa mengiyakan dalam program kerja pembangunan Kabupaten Buton maupun Kota Bau. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang sangat berbahagia, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kita pada hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri halal bin halal keluarga besar Wadiabiro Rohaya. Nastaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan seluruh urusan kami ya Allah. Mudahkan semua urusan kaum muslimin dan muslimat. Mudahkanlah seluruh urusan umat-umat-Mu ya Allah. Berikanlah kami kasih sayang-Mu ya Allah. Limpahkanlah kepada kami rahmat dan berkah-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardha wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari musibah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala. Ya Allah, jauhkanlah dari pertengkaran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kota kami kota yang Kau rahmati ya Allah. Turunkanlah berkah kepada daerah kami ya Allah. Semoga semuanya hidup dalam ketentraman, semua hidup dalam persatuan, semua hidup dalam kenyamanan dengan kasih sayang-Mu ya Rahman Rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau senangi permohonan maaf hamba-hamba-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bermohon dan beristighfar kepadamu ya Allah. Allahumma innaka Allahu la ilaha illa anta subhanaka faqina adzabannar. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah hamba-hamba-Mu yang berkumpul di tempat ini ya Allah sebagai orang-orang yang bermohon taubat kepadamu, yang berserah diri kepadamu ya Allah. Dan kami bermohon ya Allah, sucikanlah kami, sucikanlah hati kami ya Allah. Semoga Engkau menerima taubat kami ya Allah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardha wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia untuk acara selanjutnya istirahat. Kami persilahkan kepada tamu undangan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Kami persilahkan kepada tamu undangan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Marilah kita bersama saksikan penampilan dari Majelis Taklim An-Nur keluarga Wadiah Rohaiyah Kota Bau-Bau. Kepadanya disilahkan. Selamat menyaksikan.
wabarakatuh. Kami selaku MC mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf jika selama berlangsungnya acara terdapat kesalahan dan kehilafan, karena sesungguhnya al-insan memakanil khata'i wa nisyan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus kerukunan tenaga wajah. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang bagus suaranya memberikan sambutan yel-yel ini dapat sampai. Jadi yel-yelnya begini. Acara halal bihalal kerukunan Wadi Aberok telah selesai. Alhamdulillah. Sabar dulu, sebentar lagi dulu nih. Itu masih geladi. Oke, kameramen siap? Kameramen siap? Perayaan halal bihalal kerukunan Wadi Aberok Haya telah selesai. Alhamdulillah. Panitia selesai paling duluan. Kasih Pak, kasih. Pengurus kerukunan Wadi Aberok Haya kami persilakan yang bertempat di atas. أجيب يعني أجيب لو كان تحت الحراسة أجيب يعني